Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka seperti biasanya, sehat walafiat badannya, tetap semangat untuk aktivitas di pagi hari. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa agama Islam menjadi agama rahmatan lil alamin, agama yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Silahkan ketuanya disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Srali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga kegiatan hari ini belajar kita lancar sampai akhir. Sebelum belajar di absen dulu. Dimulai dari Aulia, Asifa, Zahra, Ahmad Khairul Fahmi, Amelisa, Desi, Deni, Ica, Khofifah, Putri, Revi, Rega, Sofi, Yanal, Zahratul. Alhamdulillah masuk semua. Sebelum belajar silakan kalian berdiri semua untuk cek kerapian pakaian. Ya, silakan berdiri. Nah, dicek bajunya yang kurang rapi, jilbabnya. Nah, kalau udah rapi semuanya silakan duduk. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Sebelum pembelajaran lanjut, kita harus mempunyai yaitu kesepakatan ke kelas. Untuk apa kesepakatan? Biar belajar kita lancar. Ya, biar belajar kita lancar. Kesepakatannya yang buat guru apa siswanya? Apa bersama-sama? Bersama-sama. Kesepakatannya bagaimana? Siapa yang berani membuat kesepakatan? Ya, kesepakatan bagaimana? Ya, ada lagi?
Yang ribut disuruh menulis bismillah 10 kali. Ada lagi siapa? Disuruh apa? Marani. Kesepakatannya harus tertib belajar. Berarti tidak boleh ribut. Harus mengikuti aturan yang sepakati ya. Sebelum lanjut, sudah kita membuat kesepakatan tadi apa? Disuruh menulis bismillah. Setuju apa tidak semuanya? Setuju. Berarti kesepakatan itu dibuat bersama-sama ya. Walaupun kawannya satu yang mengusulkan, yang lainnya menyetujui. Untuk melanjutkan pembelajaran, nanti ada namanya ice break, kesepakatan semangat ya. Kita sama-sama berdiri untuk ice break-nya 2 kali ya. Ayo, 1, 2, 3 berdiri. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ditambah lagi ya, nanti tepuk semangatnya ditambah yes kayak gitu ya. Tepuk semangat. Yes, alhamdulillah, duduk. Nah ya, dari alur awal kita sudah mulai, yaitu kita harus tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kehidupan sehari-hari. Kita sebagai anak harus melakukan, memelihara kewajiban terhadap lingkungan kita. Yang terutama yaitu terhadap orang tua yang kita sayangi, yang kita cintai. Kita harus menyayangi mereka. Karena apa? Dia sudah menyayangi kita dari kecil sampai dewasa. Apalagi dengan lingkungan. Kalau kita baik dengan lingkungan, insya Allah kita akan dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan besar seperti kedekatan kita dengan Nabi Muhammad. Apa itu? Kedekatan saling membantu. Membantu anak, membantu teman, membantu sahabat yang membutuhkan, yaitu kebaikan kita. Seperti hadis yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad tentang manusia yang baik. Apa itu manusia yang baik? Manusia yang selalu memberi pertolongan kepada lingkungannya. Janji Nabi Muhammad yaitu apabila kita membantu sesama, insya Allah kita akan masuk surga. Masuk surga. Kata Nabi Muhammad, aku dan orang yang melihat anak yang sendirian akan masuk surga seperti ini, sambil memeragakan 2 jari. Seperti kemarin, sebelum-sebelumnya itu ya, kita belajar tentang kedekatan kita dengan orang tua, kedekatan kita dengan teman, yaitu dengan tepuk jari. Jari kita ada berapa? 10. Kita harus pegang erat kepada teman saudara. Kita saling membantu sesama. Tidak boleh kita menyakiti teman saudara. Siapa yang menyakiti terhadap anak yang baik, saudara yang baik, tidak mengasihi atau menyayangi mereka, seperti orang yang merendahkan. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kebersamaan, memperbaiki keadaan lingkungan kita, memastikan kesejahteraan bersama. Kita menjaga kehormatan. Kalau kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Orang lain itu kita harus anggap seperti keluarga ya. Ingat, kita harus baik terhadap sesama, tidak boleh menyakiti.
Kalau menjadi anak itu di sekolah harus baik kepada teman, kepada guru, kepada saudara. Siapa saudara kita di sekolah? Teman kita itu sendiri, ya. Kita tetap semangat untuk pembelajaran. Ya. Siapa yang di lingkungan kalian ada saudara atau keluarga atau masyarakat yang membutuhkan bantuan, ada apa tidak? Pasti ada, ya. Pasti ada yang membutuhkan bantuan. Bantuan itu apa? Bisa barang, bisa tenaga kita, ya. Tapi yang dianjurkan yaitu kalau ada orang yang kekurangan makan atau anak yang sudah tidak mempunyai kedua orang tua atau yang satu meninggal atau yang satunya sakit, kita harus membantu. Saat membantu, kita tidak boleh ria, ya. Tidak boleh ria. Ria itu apa? Kalau kita membantu kepada orang, menceritakan kepada orang lain, harus apa? Harus mengerti, itu tidak boleh, ya. Kita seperti Nabi Muhammad tadi, sudah membantu orang, dia tidak sombong, tidak menceritakan kepada orang lain tentang kebaikannya, ya. Tidak boleh menceritakan hal-hal baik kepada orang lain. Kita harus tetap semangat. Bisa dilihat dari video ini, kisah Nabi Muhammad dengan anak yatim piatu di Idul Fitri, ya. Kita perhatikan ini. Bapak putarkan, kalian perhatikan kegiatannya, ya. Mereka yang sedang bermain dengan pakaian sederhana dan tampak mewah, ia menangis tersenyum. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera mengambil anak tersebut lalu beliau. Nah, itu diperhatikan. Menangis dan tidak bermain bersama mereka. Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Dia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dan masuk di sebuah kuburan, tetapi ia gugur dalam kuburan tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malam yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis. Mendengar penjelasan dari anak malam itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya,
Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira. Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya aku pemuda pakaian bagus, tapi sekarang aku pakaian bagus. Dulu aku ingat, tapi sekarang aku menjadi sangat adil. Mama ayahku, Aisyah ibuku, ayah mamaku, Hasan dan Yusuf saudaraku, dan Fatimah saudaraku. Bagaimana aku tidak bahagia mendengar cerita sahabatnya. Mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad. Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan ini terlenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu a'lam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, dari video ini kisah anak yang kecil, ya. Anak kecil ini apa? Anak yang membutuhkan bantuan. Kita harus menyayangi apa tadi? Lingkungan kita, saudara kita, teman kita, ya. Kita harus tetap semangat untuk tetap menjadi anak yang terbaik. Nah, dari video ini, kisah ini, silahkan bukunya disiapkan untuk lebih semangat dalam belajar. Ya, disiapkan. Duduk yang rapi, semangat. Sebelum kita melakukan untuk pembelajaran lanjut, dan dari kisah ini kita harus menjadi anak yang terbaik, terutama di lingkungan kita. Kalau itu di rumah, tetapi kalau di sekolah dengan lingkungan sekolah. Kita break sejenak untuk semangatnya lebih kuat lagi, ya. Kita harus diam. Diam. Nanti eksprik diam itu apa? Perhatikan ya, eksprik diam. Habis itu matanya ditutup. Habis itu eksprik diam. Matanya tetap ditutup. Eksprik diam, matanya tetap ditutup. Setelah itu nanti Bapak bilang selesai. Kalau udah selesai matanya dibuka. Oke? Nah, mulai yuk. Eksprik diam, matanya ditutup. Eksprik diam, matanya ditutup. Eksprik diam, matanya ditutup. Tarik nafas pelan-pelan, dikeluarkan. Tenangkan jiwa kalian. Dan selesai. Ya. Kita harus tetap semangat. Untuk pembelajaran lanjut, setelah buku disiapkan, seperti kelompok yang sudah kita bagi kemarin di WA group, ya. Ingat, semuanya membuka grupnya, membuka sebuah informasi, yaitu di grup sudah dibagi 3 kelompok pembelajaran sesuai dengan diagnosis, sesuai dengan kepribadian masing-masing.
Ya, seperti video juga yang sudah dikirimkan di grup, sudah kalian pelajari apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama melakukan kegiatan yang sudah dibuat itu. Kelompoknya Bapak bacakan ulang. Kelompok 1, ketuanya Revi seperti di grup. Anggotanya Aulia, Bilqis, Asifa, Zahrotul, dan Rega. Mana kelompok 1? Tunjuk tangan. Lanjut. Kelompok 2. Ketuanya Putri, Balkis, Anjani. Anggotanya siapa? Ica, Aulia, Ahmad, dan Sofi. Mana kelompok 2? Tunjuk tangan semua. Udah lengkap? Sudah. Kelompok 3. Ketuanya Kofifa Putri Maharani. Tunjuk tangan ketuanya. Yang anggotanya Amel, Desi, Deni, dan Yana. Udah, kelompok 3 ditunjuk semua tangan semuanya. Udah lengkap? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah lengkap, lanjut pembelajarannya, yaitu kita harus mempunyai sifat yang baik tentang berdasarkan pribadi kita. Kita harus tetap menjadi manusia baik selama kegiatan belajar. Agar apa? Ilmu yang kita dapat insya Allah selalu tertanam dalam diri kita. Harus selalu menjadi kerjasama yang baik dalam kebersamaan. Dan sebelum lanjut, Bapak kasihkan yaitu kertas tugasnya untuk melihat menyayangi anak yatim surah Al-Maun. Sebelum kita melihat video LKPD, tugasnya Bapak bagikan. Sudah dibagikan. Sudah diambil satu-satu. Ya, kalian sudah memegang kertasnya semua. Setelah kertasnya dipegang, Bapak akan memutarkan tentang video yang sudah dibagikan di grup ya. Kalian perhatikan sesama, dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalian juga perhatikan itu nanti ya. Iya, karena ya terastain asmaul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, hari ini pelajaran pendidikan agama Islam kita mempelajari tentang menyayangi anak yatim piatu. Marilah kita lihat sama-sama penjelasannya tentang pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran menjelaskan arti dan kedudukan anak yatim dalam Islam, membaca dan memahami surah Al-Maun, menyebutkan kandungan nilai dalam surah Al-Maun, menunjukkan sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Pengertian anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ayah telah meninggal dunia sebelum ia balik dewasa. Adapun yang disebut yatim yaitu anak yang telah meninggal ayah dan ibunya. Islam sangat memuliakan anak yatim dan memerintahkan kita untuk menyayanginya. Sikap terhadap anak yatim, tidak berkata kasar atau menghakimi anak yatim, memberikan perhatian dan bantuan pada mereka, menyantuni kebutuhan dan pendidikannya, mendoakan kebaikan dan masa depan yang cerah untuknya.
Surah Al-Maun surat ke-107 dalam Al-Quran, terdiri dari 7 ayat termasuk ayat turun di Mekah. Surah Al-Maun berisi teguran bagi orang yang lalai beribadah dan tidak peduli terhadap anak yatim serta fakir miskin. Baca surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Terjemahan: tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itu orang yang menghardik anak yatim dan tidak mengajar memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang buat dia dan tidak memberikan bantuan. Kandungan surah, kita diperintah untuk menyayangi dan menyakiti anak yatim. Kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Ria dan enggan menolong dan adalah perbuatan tercela. Kesimpulan, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Orang beriman wajib peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Allah mencela sikap ria dan lalai dalam beribadah. Kepedulian sosial adalah bagian ajaran Islam. Terima kasih, sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, dari kita melihat video tadi yang sudah di WA juga di rumah, insya Allah bisa dipahami. Kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim piatu. Ya, kita memasuki materi tentang anak yatim piatu. Tentang surat apa? Surat Al-Maun. Surat Al-Maun, surat yang keberapa tadi di video? 107. Jumlahnya berapa? 7 ayat. Turunnya di mana? Di Makkah. Ya. Al-Maun artinya apa? Barang-barang atau barang yang berguna. Ya. Barang yang berguna. Diri ayat terakhir yang ada di surah Al-Maun, ya. Itu ayat terakhir di surah Al-Maun, ya. Yang terakhir apa suratnya tadi? Ayat yang terakhir surah Al-Maun terakhir ayatnya apa? Fawailul lil musallin. Itu yang jadi judul dari surat Al-Maun. Kandungan Al-Maun itu untuk orang-orang atau anak-anak yatim. Tentang kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan kita. Siapa yang enggan membantu sesama, itu dikatakan apa? Sombong. Tetapi kalau memberikan bantuan, bercerita kepada orang lain, itu namanya ria. Tidak boleh, ya. Kita harus membantu orang miskin
atau orang yang membutuhkan bantuan. Kalau kita membantu harus menggunakan niat yang tulus dalam hati. Ya. Niat tulus dalam hati kita. Ya. Niat tulus dalam hati kita. Termasuk orang-orang yang baik. Kita tidak boleh namanya berdosa. Orang yang berdusta kepada orang lain akan mendapatkan dosa. Ya. Dosa itu semua orang mempunyai. Tetapi kita belajar tidak melakukan itu. Ya. Tidak boleh melakukan itu. Kalau di sekolah, kita harus menuruti semua perintah guru kita. Sholat harus dikerjakan tepat waktu. Kita harus belajar disiplin. Belajar apa? Disiplin. Disiplin dalam diri kita untuk menjadi anak yang selalu berbakti, anak yang baik, membuat diri kita kelak dewasa menjadi orang yang berguna. Berguna itu bagi siapa? Yang utama orang tua. Kembali lagi orang tua. Seperti yang tadi dilakukan Nabi Muhammad, membantu anak kecil yang saat Idul Fitri. Dia diam berdiri sendirian di bawah pohon, duduk di batu. Dia menangis. Nabi Muhammad berjalan dan menghampirinya. Ya. Dan Nabi Muhammad bertanya, kenapa kamu sedih? Karena dia bicara tidak mempunyai siapa? Orang tua atau keluarga. Habis itu dia diajak ke rumah siapa? Nabi Muhammad. Anak tersebut senang apa sedih? Senang dan gembira. Dia difasilitasi pakaian bagus, makan yang enak, ya. Semua dari Nabi Muhammad difasilitasi. Tetapi apa? Dia merasa senang dan berlebihan, ya. Kelihatan berlebihan. Biasanya dia tidak tercukupi. Lalu lamban laun Nabi Muhammad yaitu meninggal dunia dan dia tidak tahu. Dia mulai lagi sedih lagi seperti semula. Tetapi dia ada yang membantu. Siapa yang membantu? Abu Bakar atau paman Nabi Muhammad yang melanjutkannya, ya. Untuk kegiatan kita terhadap anak, yaitu jangan melakukan dusta agama. Siapa yang mendustakan atau mereka tidak peduli dengan balasan, dapat hukuman dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melakukan kebaikan jangan ingin mendapatkan imbalan. Kalau kita ingin imbalan, kita jadi apa tadi? Ria. Ya, itu tidak menyakiti anak yatim, itu juga tidak boleh. Mereka tidak memiliki rasa kasih sayang kepada anak yatim dan bahkan menyakiti mereka. Itu sudah dosa besar. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, itu juga tidak boleh. Kita kalau mempunyai makan lebih, kita harus memberikan kepada lingkungan kita. Biasanya ada mbah-mbah, ya, orang yang sudah tua, biasanya makannya kekurangan. Di lingkungan kalian ada orang yatim juga ada. Yang anaknya sekolah, biasanya bajunya lusuh, kotor, banyak coret-coretan. Biasanya kerahnya sini sudah banyak warna kuning, ya. Teman seperti itu harus kita perhatikan. Biasanya tinggalnya sama mbahnya. Karena apa?
apa ayahnya sudah meninggal atau ibunya sudah meninggal. Biasanya anak yang seperti itu, anaknya baik apa tidak? Ada yang baik, ada yang tidak. Karena apa? Membutuhkan perhatian, kasih sayang sesama. Kita tidak boleh juga lalai dalam mengerjakan sholat. Dari kecil kita harus belajar, yaitu melakukan sholat berapa? 5 waktu. Dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau kita lalai, berarti kita tidak menjadi orang yang baik. Saat melakukan sholat, boleh ribut? Tidak, boleh. Mau melakukan sholat, yaitu harus bersuci dulu. Sholatnya tidak boleh ribut, tidak boleh main, tidak boleh terlambat. Ya, tidak boleh terlambat. Seperti tadi yang diulang-ulang terus, riya. Kenapa yang diulang riya? Karena kita tidak boleh tadi apa namanya sombong. Orang yang sombong itu orang yang angkuh atau orang yang merasa benar sendiri. Orang yang baik itu selalu dipuji. Tetapi kita jangan seperti itu, ya. Kalau kita sudah memberi, jangan minta dipuji. Memberi dengan ikhlas hati agar kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh tidak menolong, kita harus menolong. Orang yang enggan menolong, mereka memberikan bantuan itu dengan barang-barang tidak boleh, ya. Maksudnya tidak boleh apa? Nah, kalau kita mau ingin memberikan barang tadi harus ikhlas. Apa yang kita punya berlebihan itu tidak baik. Kayak makan dan minum berlebihan juga tidak baik. Kalau kita makan kenyang, minumnya kebanyakan, perut kita akan sakit. Kalau mempunyai makanan berlebih harus dibagikan kepada siapa? Tetangga kita. Tetangga yang membutuhkan atau sesama kita, ya. Nah, di sini ada juga gambar. Itu ada orang yang dermawan, orang yang baik, masih memberikan santunan, memberikan santunan kepada anak-anak, ya, atau orang tua. Setelah itu anak-anak pulang dengan senang hati. Ada juga itu orang yang sedang pusing karena dia melakukan kesalahan, ya, melakukan kesalahan. Yang terakhir itu ada gambar yang ini menolong sesama. Kalau kawannya perutnya sakit di kelas, harus bilang kepada guru kita, minta bantuan, minta pertolongan biar cepat diobati, ya. Biar cepat diobati. Manfaat dalam mempelajari surah Al-Ma'un sudah diterangkan di awal. Manfaatnya yaitu mempelajari surah Al-Ma'un penting untuk memahami sifat-sifat tercela. Apa itu tercela? Sifat-sifat yang tidak baik. Maka dari awal tadi kita harus menghindari hal tersebut. Seperti yang dicontohkan siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus dihindari untuk lebih semangat dalam menjalankan ibadah. Kalau keseharian kita yaitu sholat 5 waktu itu wajib apa tidak? Wajib. Orang sakit juga masih boleh sholat, harus wajib sholat. Kalau tidak ada air juga masih menggunakan debu atau tayamum, ya. Tetapi yang sebenarnya yaitu tentang membahas tentang apa? Terutama yaitu anak yatim atau orang miskin, ya. Seperti di video tadi,
sudah ada surat Al-Maun, ya. Sebelum kita membaca ini semua, kita bisa mendengarkan murotal surah Al-Maun, ya. Mendengarkan surah Al-Maun, ya. Anak-anak perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Diulang lagi ya. Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Biar jelas lagi, nanti ini dengerin kan ayatnya, didengerin, jangan diperhatikan artinya. Yang penting kita bisa membaca surat Al-Maun. Nanti baca sendiri. Habis itu kalau ada kawannya yang membaca, diperhatikan, ya. Seperti kertas yang dibagikan awal tadi, LKPD-nya yaitu disuruh apa? Menulis surah Al-Maun, ya. Disuruh menulis surat Al-Maun. Sistem pembelajarannya bagaimana? Itu kalian disuruh menulis ulang, setelah itu membaca bersama-sama, membaca sendiri, dan terakhir apa? Belajar menghafal. Kalian semua kan di rumah sudah ngaji TPA, sudah banyak yang selesai juz amanya, ya. Selesai juz amanya berarti sudah memasuki apa? Membaca Al-Quran. Berarti anak-anak sudah pintar, sudah pandai. Dalam sholat sendiri-sendiri kan sudah belajar menghafal surat-surat pendek, ya. Kembali lagi di pembahasan ini, ya. Pembahasan kita sama baca bersama-sama. Kalian mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dulu, nanti kalian mengulang ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Wa yamnaunal maun. Nah, itu tentang pembelajaran surah Al-Maun.
Nah ya, yang mempunyai arti yang pertama yaitu apa? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Sudah dijelaskan tadi, kita tidak boleh mendustakan agama kita. Kita akan mendapatkan dosa. Maka itu orang yang menghardi anak yatim tidak boleh menjelekkan anak yatim, ya. Itu tidak boleh. Dan ada lagi, tidak mendorong memberi makan orang miskin, itu juga tidak boleh. Kita harus memberikan makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat. Maksudnya apa? Orang yang lalai, tidak mengerjakan sholat. Yaitu juga ada orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya. Dia melakukan sholat tetapi sombong. Dia bercerita, saya sholat setiap hari. Itu tidak boleh. Sholat itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Itu tentang kepribadian kita. Dan yang terakhir, enggan memberikan bantuan. Diajarkan dari tadi seperti Nabi Muhammad membantu anak yatim atau anak yang membutuhkan bantuan. Kita tetap semangat menjalani kehidupan karena di lingkungan kita tidak semuanya itu sempurna. Sempurna hanya milik siapa? Sang pencipta. Siapa pencipta kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita harus selalu memberi semangat kepada anak yatim biar dia mempunyai harapan dalam hidupnya. Harapan apa? Harapan yang sangat istimewa sehingga Allah memberikan perintah kepada siapa? Perintah atau anjuran kepada manusia atau orang yang di lingkungannya, yaitu membantu sesama. Kenapa kita harus saling membantu? Karena hidup kita tidak sendirian, tidak individu, tetapi berkelompok. Seperti diajarkan siapa? Nabi Muhammad. Kita berulang-ulang cerita tentang kehidupan. Karena kita harus menjadi anak yang baik di masa depan. Di situ cerita Nabi Muhammad, beliau merupakan anak yatim dari jauh dari kelimpahan harta. Nabi Muhammad itu juga anak yatim, ya. Ibunya mengandung, ayahnya sudah meninggal. Setelah dia umur sekian tahun, ibunya meninggal. Dia hidup dengan pamannya. Dari kecil dia sudah mendapatkan ujian dalam kehidupannya. Tetapi Nabi Muhammad tetap semangat. Ya. Maka dari itu dia menjadi Nabi yang terakhir di agama Islam yang mempunyai gelar Al-Amin, yaitu Rasul yang baik. Ya. Rasul yang baik selalu membantu sesama. Walaupun dia dicaci, dimaki, tetapi dia tetap membantu, tetap berlimpah hartanya. Ya. Hal ini yang menyebabkan beliau begitu memperhatikan anak yatim di lingkungannya. Rasulullah pernah mengatakan, anak yatim di rumahnya seperti anaknya sendiri. Ini terjadi ketika seperti tadi di video tadi, ya, di awal tadi ada anak yang yatim, beliau iba. Apa itu iba? Belas kasihan atau merasa kasihan. Maka dari itu anak tersebut dibantu oleh Nabi Muhammad. Mereka anak tersebut menggunakan pakaian yang lusuh, kotor. Dia duduk di ujung kota, di atas batu, di bawah pohon. Beliau pun mengajak ke rumahnya, memberikan makan, memberikan pembersihan badan. Dia sudah ganteng, manis, ya, dan memperlakukan anak tersebut dengan kasih sayang penuh, ya. Nah, ini seperti tadi, hadis menyayangi anak yatim. Kenapa kita membahas tangan dua menjadi satu? Jari kita berapa, ya? Anak
wa kafilu yatimi fi jannati hakadza. Itu hadisnya. Artinya apa? Aku dan orang yang menyantuni yatim berkedudukan di surga seperti ini, ya. Nanti mendapatkan surga. Surga itu siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tetap semangat seperti ini, ya. Tetap semangat. Ice break dulu, ya, daripada tegang, ya, daripada tegang kita ice break dulu, ya. Kita harus bilang semangat, oke? 1, 2, 3, tangannya harus gini, semangat, 3 kali, ya. 1, 2, 3. Udah, ulangi, 1, 2, 3. Kita harus tetap semangat. Kita harus mempunyai apa tadi? Kebaikan dalam kehidupan. Di sini ciri-ciri perilaku terpuji terhadap anak yatim. Ada 4 ciri-cirinya, ya. Yang pertama, kita harus saling mengasihi atau menyayangi dengan tulus hati kita, dengan setulus hati. Memberikan bantuan barang-barang yang berguna. Barang-barang itu berguna. Berbuat baik dan tidak berkata kasar. Dan yang terakhir, membantu biaya pendidikannya apabila kita berlebihan, ya. Inilah tentang surat Al-Maun yang sudah kita jabarkan tentang siapa anak yatim piatu. Ya, kertas yang tadi yang sudah dibagikan, dikasih waktu 2 menit untuk menyelesaikan tulisannya. Nanti kalian baca sendiri-sendiri. Setelah itu membaca, berdiri dipanggil, ya. Nah, silakan ditulis dulu tentang surah Al-Maun. Nah, ditulis. Kalau kawannya ada yang belum paham cara menulisnya, belum mengerti, dibantu. Nah, Zahra, yuk. Ayo ditulis ayatnya. Kelompok 1 udah semuanya? Ya, yang belum, yuk, Repi, ketuanya mana? Yuk, cepet. Kelompok 2, jangan ngobrol, yuk. Belajar disiplin. Belajar cepat selesai. Kelompok 3 udah semuanya? Sudah, tinggal nunggu kelompok berapa? Kelompok 1, ya. Dah. Kalau sudah semuanya, ditukar sama kawannya. Apakah nanti kawannya sudah bisa membaca tulisan kawannya? Dah, ditukar dulu. Nah. Dah, kalau sudah ditukar, di sini sistem membacanya yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 nanti sesuai nama dipanggil, ya. Yang dipanggil namanya berdiri. Yang pertama, coba Ica dibaca. Berdiri, Ica dibaca, bisa? Kalau enggak, diwakilkan ketuanya. Bisa enggak, Ica? Nah, ketuanya Putri, baca. Berdiri, Putri.
Buka Arabnya, dibaca Arabnya. Yang ditulis tadi loh. Yang kelompok tadi ditulis, baca yang keras. Dah, Revi, coba berdiri dibaca. Yang keras, Revi. Nah, kelompok 3 perwakilannya yaitu Amel, dibaca berdiri. Bismillahnya. Nah, silakan duduk. Nah, semuanya bisa kan nanti membaca di rumah. Cara sistem belajarnya yaitu belajar berkelompok, saling mengoreksi satu sama lainnya. Ya. Saat pembelajaran ini sudah bisa semuanya. Kita harus memberikan aplaus. Kita harus semuanya tepuk tangan biar tetap semangat lagi ya. Tepuk tangan. Kayak gitu ya, tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan. Tepuk tangan 2 kali. Nah, aku bisa. Nah, seperti ikuti. Aku bisa. Aku bisa. Menjadi anak yang baik. Di lingkunganku. Di sekolahku. Hore. Berarti kita tetap semangat. Menjadi anak yang baik itu tidak ada ruginya. Seperti siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi anak yang baik tidak ada ruginya. Ya. Dari pembelajaran ini semoga kalian nanti bisa mengamalkan di lingkungan kalian ya. Kita harus menjadi anak yang baik, tidak boleh sombong. Ya. Tidak boleh sombong. Kita harus menjadi anak yang individu kuat, mengetahui peningkatan pembelajaran kita dalam menyimpulkan hasil kegiatan kita ya. Dan sebelum kita lanjut lagi untuk selanjutnya, tugas yang ditulis tadi silahkan dikumpulkan. Tugasnya dikumpulkan, dirapikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ketuanya mengumpulkan. Ketuanya mengumpulkan, tugasnya dicek dulu. Ayo.
Dari yang sudah kita tulis tadi, silakan kalian membuat rangkumannya dulu, didiskusikan kelompok, dikasih waktu 1 menit. Dah. Didiskusikan kelompoknya. Saya kasihkan kertas untuk coret ya. Kertasnya dibagikan, mana yang kertas kosong ini. Sudah dibagikan kertas kosongnya ya, dicoret. Yang ini ketuanya didiskusikan ya. Didiskusikan, silahkan. Ya, waktunya 1 menit untuk membuat kesimpulan hasil yang kalian pelajari kelompok. Udah siap? Ayo Rebi, siapkan kelompoknya yang cepat. Diskusikan, ngobrol. Diskusikan pentingnya gimana hasil dari pembelajarannya. Ya. Coba kelompok 2 dibacakan hasilnya. Ya, kelompok 3 yo, berdiri. Ketuanya. Ayo kelompok 1. Sudah belum? Tersebut adalah ciri-ciri orang yang celaka dan mendustakan hari pembalasan. Nah, ayo kelompok 1. Yang keras ya. Tadi yang kelompok 2 apa kelompok 3 tidak keras, jadi ya. Menyayangi anak yatim akan mendatangkan pahala kita, tetap dapat membuat Allah berkata, serta dijauhkan dari segala perbuatan buruk. Apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus selama bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, itu tadi kesimpulan yang kalian buat. Jadi intinya tadi kembali lagi, kita harus apa? Belajar apa? Belajar belajar baik terhadap sesama. Oke? Menyayangi anak yatim itu tidak ada ruginya, seperti yang dijelaskan dari surah Al-Maun. Kita harus menjadi anak yang terbaik terhadap lingkungan sesama, dan kita harus menjadi anak yang tetap semangat. Dari penjelasan pembelajaran dari video, dari kalian membuat kesimpulan, semoga kalian bisa menjalankan untuk keseharian kalian ya. Kehidupan sehari-hari harus tetap baik. Tidak boleh menjadi anak yang nakal atau menyusahkan orang tua kita. Kalau kita menyusahkan orang tua akan sedih kepada kita. Ya. Kita harus mempunyai apa? Semangat. Terutama berbagi kepada anak yatim dan
piatu. Anak yatim itu ayahnya yang meninggal, ibunya meninggal. Tapi kalau anak yatim piatu berarti dua-duanya meninggal dunia. Semoga pembelajaran hari ini ya menjadikan kita menjadi anak yang baik, ya, menjadi anak yang baik. Dan untuk pembelajaran di rumah, Bapak berikan soal, ya, kerjakan nanti di rumah seperti kelompok ini ya, tidak boleh kerja sendiri, harus berkelompok ya, harus berkelompok. Nanti ya, nanti tugasnya ini harus dikerjakan di rumah ya, harus dikerjakan di rumah. Harus dikerjakan di rumah. Karena apa? Untuk pembelajaran besok masih tetap lanjut di materi saat ini dan menjelaskan kegiatan yang lainnya. Hari ini kan tentang anak yatim piatu, ya. Seperti surah Al-Maun. Besok diulang lagi tentang surah Al-Maun, tentang cara belajar dan artinya. Di sini ada soalnya. Kalian nanti kerjakan, jangan sendiri-sendiri, yaitu harus berkelompok. Belajar membantu sesama. Biar apa? Biar pintar bersama. Dah, kalian lihat dulu soalnya. Kalau ada yang belum paham tentang soalnya, bisa dipertanyakan, nanti dijelaskan biar saat mengerjakan besok di rumah itu lancar ya, mendapatkan hasil yang baik. Putri, ada yang dipertanyakan masalah pembelajaran hari ini? Sambil bertanya ya, kenapa kita harus menyayangi anak yatim? Karena kita harus sayang mereka. Mereka ya harus baik kepada teman ya. Sudah? Ada yang dipertanyakan untuk tugasnya? Udah bisa dipahami? Nah, kalau sudah ya, peralatannya dirapikan. Nah, peralatan dirapikan, dimasukkan laci semuanya. Dah, ayo. Desi, Amel, disuruh apa tadi? Rapikan Kalau sudah rapi, pesan moral hari ini udah perhatikan. Pesan moral hari ini, kita harus menjadi anak yang selalu berguna bagi lingkungan kita. Untuk menjadi anak yang baik tidak ada ruginya. Anak menjadi anak yang pintar itu menjadi kebanggaan orang tua. Sebelum ditutup, kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga belajar hari ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan lingkungan kita. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.